saya nggak join PPI atau saya nggak join komunitas orang Indonesia. Yo, yo. Yo, bonjour les amis, udah ini and hi there, ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Sekarang saya ada di Bois Vincennes. Saya nggak tahu kalau saya pronounce bagus atau enggak. Dan ini adalah salah satu hutan, ya mungkin lebih ke hutan, sangat terkenal sekali di Paris, sangat luas sekali. Saya sudah beberapa kali datang ke sini bersama teman saya dan ada banyak sekali orang di sini untuk piknik, terus untuk olahraga, terus untuk bikin video, photoshoot, etc. Jadi ada banyak sekali yang bisa kalian lakukan di Bois Vincennes ini. Terkenal juga bahwa Bois Vincennes ini atau hutan Vincent ini adalah salah satu tempat kalian bisa cruise, dalam arti tempat satu kalian bisa cari orang dan melakukan hubungan seksual atau seperti itu, kayak tempat untuk mancing. Tadi juga waktu saya lewat untuk sampai ke sini, saya juga lihat atau saya suka sempat lewat daerah yang namanya itu daerah nudis, dalam artian dimana semua orang yang ada di sana mereka nggak pakai baju, mereka totally naked, telanjang dengan matahari, terus creme de soleil, sunblock, etc. untuk mandi matahari. Atau kalian tahu orang luar negeri yang pasti bukan orang Indonesia dan mereka suka sekali berjemur dengan matahari. Jadi beda sekali dengan kita orang Indonesia. Kalian lihat saya sekarang ada di bawah pohon. Anyway, jadi sekarang saya mau bahas tentang bagaimana saya sebagai orang Indonesia di Prancis, apa yang saya rasakan dan lain-lain. Di Prancis ada banyak sekali orang Asia, dan orang Asia itu mulai dari Vietnam, Kamboja, Cina, Jepang, dan lain-lain, dan juga salah satunya adalah orang Indonesia dan kita. Sebagai orang Asia, kalian punya banyak sekali misjudge, atau saya mulai gunakan kata stereotype. Jadi kalian mau sering intimidasi atau diremehkan bahwa kalian nggak bisa bahasa Prancis, terus kalian kadang-kadang yang kurang selevel dan mereka, saya nggak tahu apa bahasanya, cuma ya kalian paham sendiri, ada banyak orang yang nggak sebaik atau masih merendahkan, kayak rasis. Oke, jadi kayak rasis. Saya nggak begitu banyak atau saya nggak begitu ingat apakah saya punya pengalaman yang tidak mengenakan sebagai orang Asia atau sebagai orang Indonesia. Mungkin kalian juga pernah dengar bahwa orang cerita katanya mereka tinggal di Perancis dan orang Perancis bicara sama mereka seperti ini, "Hai, kamu di Perancis, kamu harus bicara bahasa Perancis." Hal tersebut nggak pernah terjadi kepada saya, dan saya nggak tahu kalau seandainya ada yang nonton video ini, kalau seandainya kalian dengar seseorang atau ada teman kalian yang pernah bercerita seperti itu, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan juga kalau seandainya kalian yang nonton dan kalian punya pengalaman seperti itu, kalian bisa sharing sama saya, karena semua yang saya ceritakan hari ini adalah berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya alami. Saya pertama kali datang ke Perancis tahun 2012 bersama teman saya, dan waktu itu cuma untuk jalan-jalan, jadi saya nggak begitu tahu apa-apa. Dan tahun 2012 saya sangat tidak bisa bahasa Perancis dan atau kemana-mana bersama teman karena itu liburan. Dan sampai suatu hari akhirnya saya dapat undangan dan kuliah di Perancis, dan 100% independen, dalam artian 100% kembali ke Perancis benar-benar sendiri sesuai dengan apa yang saya punya, sesuai dengan kapasitas saya, dan benar 100% independen sendiri, yaitu pada bulan Desember 2015. Desember 2015 mulailah saya datang ke sini tanpa teman. Ya, saya bisa bilang tanpa teman. Dan saya mulai kuliah bahasa Perancis 20 jam seminggu, saya mulai kerja. Ada banyak pengalaman yang saya alami karena pada waktu itu, contohnya, saya nggak bisa bahasa Perancis pasti karena saya datang untuk belajar bahasa Perancis. Saya nggak tahu apakah pengalaman ini menjadi salah satu yang bisa kita
kita masukkan ke topik hari ini sebagai orang Indonesia di Perancis. Jadi waktu itu saya di tempat kerja saya di restoran dan ada satu teman saya orang Perancis. Kebetulan dia orang Perancis tuh berkulit hitam. Dia waktu itu adalah responsable de service, itu kayak manager in charge. Waktu itu kita lagi nutup toko. Saya sendiri saya sudah punya porsi pekerjaan yang harus saya lakukan dan dia juga pasti punya porsi yang harus dia lakukan. Tiba-tiba dia minta sama saya, "Edo, kamu harus bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini." Saya langsung lihat dia seperti, what? You know, something like that. Dan saya bilang sama dia langsung, saya akan bikin yang harus saya lakukan dulu. Kalau seandainya saya ada waktu, saya akan bikin yang kamu minta. Tapi kalau saya nggak ada, kamu bisa mulai sedikit-sedikit. Oke, saya bilang. Banyak pandangan atau banyak cerita yang kita dengar sebagai orang Indonesia kita diintimidasi. Terus sebagai orang yang Asia, kita sering diremehkan dan lain-lain. Tapi menurut saya itu lebih ke bagaimana kalian membawa diri kalian. Jadi gini, ada banyak tipikal orang yang kayak minta diintimidasi atau kayak nggak berani bicara, dan hal ini membuat orang mengambil kesempatan dalam keadaan yang mereka butuhkan. Sebagai orang Asia, kalian harus bukan sebagai orang Asia, kalian sebagai diri kalian, walaupun kalian orang Asia atau orang manapun, kalian harus punya harga diri dan kalian harus tahu harga diri kalian, dan kalian harus berani untuk membela atau mempertahankan harga diri kalian ini. Karena kalau seandainya kalian tidak melakukan itu, siapa lagi yang akan bikin? Kalau seandainya kalian mau nunggu orang mau respect sama kalian atau orang mau menyelamatin kalian kapan, kalian akan sangat terintimidasi dahulu, kalian sangat tersakiti dahulu, dan barulah kalian akan ada yang bantu. Saya yakin kalian nggak mau punya pengalaman seperti itu. Jadi poin yang harus kita pahami atau hal yang harus kita lakukan adalah berani menyelamatkan diri sendiri, kayak berani bilang tidak dan berani untuk berargumen, karena itu adalah salah satu kuncinya kalau seandainya kalian pergi atau keluar dari Indonesia. Kalau kalian keluar dari Indonesia, kita sudah di satu tempat yang kita nggak kenal, terus dengan orang-orang yang kita nggak kenal, dan bukan cuma orang-orangnya, tapi juga dengan pola pikir mereka, dengan kebiasaan mereka, dan juga satu sistem yang mungkin kita nggak tahu. Kita punya banyak kelemahan, tetapi kita juga harus menunjukkan kalau kita kuat, dan mungkin dengan ini kalian tidak mengalami cerita-cerita negatif yang ada di sana. Itu waktu saya dikerja. Waktu saya kuliah belajar bahasa Prancis, saya adalah orang satu-satunya orang Indonesia, dan memang waktu kelas itu kita sangat internasional, jadi ada dari hampir semua nggak semua negara, tapi ada banyak negara, dan saya tidak merasa ada kalimat atau pengalaman diskriminasi karena kita sama-sama di satu kapal. Anginnya bagus sekali, cuma saya nggak mau nanti kalian nggak bisa dengar, jadi saya tunggu sebentar. Jadi pada saat saya belajar bahasa Perancis, karena kita semuanya orang internasional, dan saya nggak merasakan ada orang yang kayak mengintimidasi kita atau orang Perancis yang mulai seperti itu. Nah, nggak ada. Itu lebih ke sifat pribadi seseorang yang kadang-kadang kita nggak bisa join atau kita nggak bisa berteman dengan karakter A atau B atau C. Saya sangat bangga dengan diri saya sendiri, dan saya sangat merasa beruntung saya punya kepribadian yang seperti yang saya punya. Dan kalau teman-teman saya yang nonton, mungkin mereka tahu bagaimana kepribadian saya dan bagaimana kadang-kadang saya yang nyablak kalau ngomong, bagaimana juga kalau seandainya saya bisa menghidupkan suatu suasana. Karakter ini saya juga dapat dari perjalanan hidup saya, karena mungkin kalian nggak tahu, saya itu keluar dari keluarga saya atau mulai hidup sendiri itu waktu saya selesai SMA. Jadi selesai SMA saya ke Jogja, dan waktu saya tinggal di Jogja saya bertemu dengan banyak orang, dan self development lebih tinggi, dan kalian makin banyak ketemu orang dan makin banyak kemampuan kalian untuk beradaptasi semakin lebih tinggi, seperti itu. Ada satu pengalaman yang sampai sekarang saya selalu simpan atau menjadi salah satu image orang Perancis di mata saya, itu adalah orang Perancis itu mereka nggak sopan, dan itu benar sekali, cuma nggak 100%. Jadi lebih ke tahun pertama saya di Perancis atau di Toulouse, waktu tahun sendiri saya, dan saya waktu itu punya satu bank, dan untuk perpanjangan visa saya diminta untuk menyiapkan beberapa dokumen. Nah, beberapa dokumen ini kalian harus cari di website bank kalian, dan biasanya kalian tinggal print. Cuma waktu itu kan saya nggak bisa bahasa Perancis, dan saya nggak begitu paham bahasa Perancis. Akhirnya saya pergi ke bank ini dan saya tanya, bisa nggak bantu saya untuk ini. Tellernya dia yang langsung dipasang muka Perancisnya yang kayak c'est compliqué, something like that. Dia sangat tidak senang, sangat tidak welcome untuk bantu saya. Dan saya sangat marah sama dia. Waktu itu saya langsung bilang ke dia, "Hai, kamu nggak boleh bicara seperti itu kepada saya. Kamu harus bicara pelan-pelan. Kamu lihat muka saya bukan orang Perancis, dan saya datang ke sini untuk minta tolong." Dia tetap melakukan yang dia bikin, dan akhirnya saya juga langsung emosi sendiri. Setelah proses saya selesai, saya balik lagi ke bank itu dan saya tutup
account saya. Ibunya tanya sama saya, kenapa kamu tutup bank? Dan saya bilang, karena kamu gak sopan. Dia langsung diam. Oke. Dan akhirnya dia tutup, that's it. Jadi pengalaman yang saya punya sebagai orang Indonesia, itu nggak begitu banyak karena saya nggak memposisikan diri saya sebagai orang Indonesia tinggal di Prancis. Saya lebih memposisikan diri saya seperti orang biasa, seperti orang yang tinggal di sini. Seperti yang kalian tahu juga, contohnya ada banyak yang bilang saya nggak join PPI atau saya nggak join komunitas orang Indonesia. Itu lebih ke pilihan saya sendiri bahwa saya tidak ingin berjoin atau bergabung dengan komunitas Indonesia di awal-awal karena saya takut kemampuan self-development saya berkurang. Kalau saya sering-sering dengan orang Indonesia, saya akan sering bicara bahasa Indonesia, minta tolong ke orang Indonesia. Jadi ya pokoknya berkurang aja untuk bisa bahasa Perancis dengan orang atau mempush atau mendorong saya untuk harus bicara bahasa Perancis ke orang lain. Ada alasan pertama kenapa saya nggak join PPI atau saya nggak join dengan orang-orang Indonesia. Tapi tahun ini, tahun 2020, saya mulai kenal dengan beberapa orang Indonesia. Salah satunya YouTuber yang kalian sudah tahu atau sudah lihat di video ya saya, yaitu Mak WN atau Keluarga Besar Bahagia. Keluarga Bahagia di Perancis. That's it. Oke, Keluarga Bahagia di Perancis. Dan dia juga memperkenalkan saya kepada teman-temannya. Terus saya sekarang kenal dengan beberapa orang Indonesia, ada Alin, ada Moya. Walaupun kita belum teman, tapi kita sudah kenal dan mungkin sekarang kita jarang ketemu karena saya kerja, mungkin mereka punya waktu luang yang lebih banyak, jadi saya jarang ketemu. Tapi kalau ada apa-apa kita bisa kontak, dia kontak saya kontak mereka. That's it. Ya mungkin yang kalian hadapi juga selain dari kisah hidup, kalian mungkin akan dapat masalah. Contohnya sebagai orang Indonesia, kita sangat susah untuk makan. Dan kadang-kadang kita yang sangat terbatas untuk yang mau dimakan. Sebenarnya ada banyak solusi untuk ini karena ada banyak rumah makan karena ada banyak toko Cina yang jual cabai. Contohnya kalau kalian mau cabai, terus ada toko Cina juga yang jual-jual sedikit produk dari Indonesia. Contohnya ada dari Indomie, terus ada Kopiko juga, terus ada santan dan lain-lain. Jadi sebenarnya nggak begitu susah, cuma memang kalian akan butuh waktu untuk menemukan sudut-sudut ini yang memberikan kalian sedikit nuansa Indonesia. Dan jangan pernah takut karena pada dasarnya kalau menurut saya kita berada di Perancis bukan berarti kita sendiri, karena saya lebih ke kayak kita di Perancis ya, kita tetap manusia dan kita tetap di bawah langit dan kita tetap di atas bumi. Dan orang-orang yang kita ketemu itu adalah sama, pada dasarnya adalah manusia, tapi benar, mungkin ada yang punya karakter sangat menyebalkan, ada karakter yang heboh dan lain-lain. Jadi ya lebih ke situ sih kalau menurut saya. Ya itu aja sih menurut saya. Mungkin kalau seandainya ada tambahan, saya akan bikin lagi satu video tentang bagaimana sebagai orang Indonesia di Prancis. Terus kalau seandainya kan ada pertanyaan, jangan lupa kalian bisa komen di bawah dan tanya pengalaman saya atau mungkin yang saya bisa bantu untuk kalian kalau kalian mau datang ke Perancis. Dan itulah cerita bagaimana saya sebagai orang Indonesia di Perancis. Hal buruk atau hal negatif dari menyendirikan diri kalian dari komunitas orang Indonesia adalah mungkin kalian kadang-kadang ketinggalan informasi tentang Indonesia. Atau mungkin contohnya tahun kemarin waktu pemilihan presiden saya nggak ikut pilih karena waktu itu saya nggak tahu prosesnya. Dan akhirnya saya telah dapat informasi kalau kita bisa ke ambasad, kalau kita bisa ke KBRI untuk coblos dan lain-lainnya. Tapi ya itu aja sih, mungkin lebih ke hak-hak kalian sebagai orang Indonesia di luar negeri kalian nggak bisa dapat karena memang waktu itu saya nggak punya pikiran atau mencari hak saya sebagai orang Indonesia di sini dan lain-lain, atau ya itulah pokoknya. Yang harus kalian tahu adalah kalian harus tahu value kalian harus tahu mendefense. Kan harus tahu bagaimana mempertahankan diri kalian atau melindungi diri kalian sendiri dan tetap menjadi diri kalian. Jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah malu untuk bertanya kalau kalian nggak tahu. Saya selalu bilang percaya pada apa yang kalian mimpikan dan percaya sama Tuhan, Allah dan lain-lain. Tanpa lain-lain. Terus percaya bahwa kebaikan akan datang kebaikan, keburukan akan kembali datang keburukan. Jadi tetaplah jadi orang yang baik, tetaplah jadi orang yang peduli sama sesama selagi kalian bisa bantu. That's it. Mungkin sekian video hari ini tentang bagaimana sebagai orang Indonesia di Perancis. Semoga
kalian bisa dapat sesuatu dari cerita ini, jangan lupa subscribe, di like dan di komen, di share. Saya juga ada di @ini_eedo Instagram. Kalau kalian ada pertanyaan tentang kuliah, tentang bagaimana saya di sini, kalau kalian butuh sesuatu yang saya bisa bantu, saya akan bantu. Tapi kalau seandainya saya nggak bisa bantu, saya nggak bisa bantu. That's it untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe Lensa Edo. Bye bye.